Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Aulia Urasyidin Tembilahan. Tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar dengan dosen pengampu Dina Liana SPD MPD. Kami kelompok 3 terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi makalah kami yang sederhana ini. Semoga presentasi kami bisa membantu menambah wawasan dan pemahaman terkait materi yang kami sampaikan dengan judul Asal Mula Kehidupan, Bumi, dan Alam Semesta. Sebelum kita memasuki pembahasan materi kali ini, izinkan kami memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, Nurfiana, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya, Gustina sebagai pemateri kedua dan Nashwa Aulia Jamal sebagai pemateri ketiga. A. Asal mula kehidupan, teori evolusi. Teori evolusi menurut Lamarck adalah makhluk hidup berevolusi berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan menurut Darwin, teori evolusi adalah makhluk hidup secara perlahan berevolusi sebagai adaptasi terhadap lingkungannya. Mekanisme penyebab perubahan dalam populasi spesies dan terjadinya seleksi alam. Ada beberapa bukti dari teori evolusi yaitu diantaranya: pertama, fosil; kedua, homologi; ketiga, embriologi perbandingan; keempat, biokimia dan genetika; kelima, seleksi alam yang teramati. B. Bumi. Bumi atau bisa disebut dengan dunia yang kita diami merupakan salah satu planet dalam gugus tata surya. Para ahli memperkirakan usia bumi telah mencapai 4,6 miliar tahun. Bumi memiliki diameter sepanjang 12.756 dan mempunyai berat 59.760 miliar ton dan luas permukaannya 510 juta kilometer persegi. 1. Umur bumi. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang umur bumi. Di antaranya, 1. Teori sedimen. Perhitungan berdasarkan teori ini adalah dengan melihat ketebalan lapisan sedimen yang membentuk batuan. Dapat dihitung lapisan tertua kerak bumi adalah diperkirakan 500 juta tahun yang lalu. Kedua, teori kadar garam. Usia bumi dapat diduga berdasarkan kandungan garam di laut. Dengan mengetahui kenaikan kadar garam pada setiap tahun kemudian membandingkan dengan kadar garam saat ini, yaitu kurang lebih 320, maka bumi diduga telah berumur 1000 juta tahun. C. Teori termal. Teori ini menggunakan dasar perhitungan suhu bumi. Ahli fisika bangsa Inggris, Elpin, menduga bahwa perubahan bumi menjadi batuan yang dingin seperti saat ini dari batuan yang sangat panas pada permulaannya, membutuhkan waktu 20.000 juta tahun yang lalu. Keempat, teori radioaktivitas. Teori ini dideteksi melalui waktu peluruhan unsur-unsur radioaktif. Dalam perhitungan ini dibutuhkan pengetahuan tentang waktu paruh unsur-unsur radioaktif. 2. Struktur bumi. Bumi memiliki 4 lapisan, yaitu A. Atmosfer, lapisan udara; B. Hidrosfer, lapisan air; C. Litosfer, kulit bumi atau kerak bumi; D. Kentrosfer atau barisfer, inti bumi. 3. Rotasi, revolusi, dan gravitasi. Rotasi bumi adalah gerakan planet bumi berputar pada sumbunya, sekali putar membutuhkan waktu 24 jam. Revolusi bumi adalah gerakan planet bumi mengelilingi atau mengitari matahari. Waktu yang dibutuhkan dalam sekali putar revolusi adalah 1 tahun, sama dengan 365 hari. Gravitasi bumi adalah gaya berat bumi akibat adanya gravitasi bumi. Materi di bumi memiliki bobot atau berat yang mana makin ke arah kutub bobot berat suatu materi makin besar. C. Alam semesta atau the universe. Manusia berusaha memahami alam semesta ini dari zaman dahulu bahkan sampai sekarang. Pada zaman kejayaan Yunani, orang percaya bahwa bumi merupakan pusat dari alam semesta ini atau geosentrisme.
Pengertian alam semesta itu sendiri mencangkup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. 1. Terbentuknya alam semesta. Ada beberapa teori terbentuknya alam semesta, yaitu A. Penciptaan alam semesta berdasarkan perspektif Al-Quran. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, Quran Surah Al-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Al-Quran menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa atau sittati ayyamin. Selanjutnya, para mufasir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sittati ayyamin adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana mengartikan kata ayyamin. Adapun kronologis penciptaan dalam Al-Quran terbagi menjadi 6 fase. B. Penciptaan alam semesta. Menurut teori asal-usul alam semesta telah lama diperbincangkan. Banyak teori bermunculan dari hasil pemikiran dan penelitian para ahli mencoba mengungkapkan misteri besar ini. Menilik teori asal-usul alam semesta yang dirangkum sebagai berikut. 1. Teori keadaan tetap atau steady state theory. 2. Teori dentuman besar atau Big Bang teori. 3. Teori nebular. 4. Teori tidal atau teori pasang surut. 5. Teori bintang kembar. 6. Teori creative continua. Terakhir, kesimpulan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, teori evolusi merupakan perubahan makhluk hidup dari suatu bentuk ke bentuk lainnya sebagai respon terhadap perubahan suatu lingkungan. Kedua, bumi merupakan planet ketiga dari 8 planet dalam gugusan tata surya. Berdasarkan susunan kimianya, bumi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan biosfer. Bumi melakukan beberapa gerakan, yaitu gerak rotasi dan revolusi. Ketiga, alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan oleh manusia. Alam semesta mencakup tentang mikrosmos dan makrosmos.